Baik, bertemu kembali. Penjelasan terkait dengan bisnis model Canvas pada komponen yang ke-8, yaitu cost structure. Cost structure ini berbicara tentang biaya-biaya operasional yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis model kita atau produk yang kita tawarkan. Jadi, apa saja biaya-biaya yang keluar atau yang kita butuhkan untuk operasional sehingga produk dan jasa kita dapat dijalankan. Contohnya adalah misalnya ketika kita mempunyai SDM atau mempunyai karyawan, berarti butuh adanya biaya pegawai. Ketika kita membuka hotline, ya kan, berarti kita butuh biaya untuk pembayaran pulsa telepon atau biaya telepon gitu ya. Atau nanti ketika sudah menjadi usaha yang besar, butuh untuk pengurusan pajak, berarti ada biaya pajak ya. Jadi seluruh biaya yang keluar ya kan yang digunakan untuk mendukung bisnis kita ya. Setidaknya ada 3 hal fokus pada pembiayaan ya yang terkait ya dengan hal ini adalah dari sisi investasi di awal, biaya investasi untuk produksi ya kan. Jadi kalau seandainya di awal kita membutuhkan alat-alat untuk produksi kita, berarti kita butuh biaya investasi di awal. Kalau seandainya kita memang produknya adalah membutuhkan rumah atau bangunan tertentu, berarti kita butuh untuk sewa atau bahkan membeli rumah gitu kan. Ketika kaitannya dengan produk yang sifatnya fisik dan membutuhkan bangunan gitu. Itu bagian daripada produk investasi. Kemudian yang kedua adalah biaya dari sisi produksi atau operasional. Ya, seperti tadi misalnya gaji pegawai, beli bahan baku, ya kan, yang sifatnya kalau di dalam perusahaan biasanya disebut sebagai OPEX ya, operational cost, operational expenditure atau OPEX biasanya dikenalnya. Biaya-biaya operasional termasuk juga biaya-biaya yang sifatnya marketing. Ketika kita ingin menjualkan mengenalkan produk kita, kita butuh biaya marketingnya. Itu juga masuk ke dalam biaya operasional ya, cost structure ini. Kemudian yang ketiga adalah biaya yang sifatnya biaya tetap. Ya, biaya tetap ini biasanya biaya-biaya yang memang setiap bulan dikeluarkan. Ya kan, misalnya untuk listrik, untuk air, untuk bahan bakar atau sewa bangunan. Ya, ini contoh-contoh daripada cost structure yang sifatnya biaya tetap ya. Termasuk juga adalah bagaimana kita cara menjalin hubungan dengan customer kita. Ya, itu juga perlu ada biayanya juga, ya kan? Bisa bentuknya adalah menjalin komunikasi secara langsung atau bertemu langsung itu kan kadang-kadang membutuhkan biaya ya. Jadi cost structure ini lebih kepada kita bisa menentukan apa saja biaya-biaya yang sifatnya operasional yang memang dibutuhkan agar produk atau jasa kita itu dapat dikenal, dapat terdeliver kepada customer. Ya misalnya sifatnya adalah ongkos kirim ketika mengirimkan barang itu kan juga masuk dalam biaya cost structure tadi itu ya. Nah, dari cost structure ini kan nanti kita total dalam 1 bulan berapa banyak sebenarnya cost structure-nya. Ya, misalnya untuk seluruh biaya operasional ini membutuhkan 1 juta. Berarti cost structure yang kita butuhkan setiap bulan adalah 1 juta. Kalau bisnisnya semakin besar dan banyak orderan begitu, kalau ketika ini berarti kan butuh lebih banyak lagi. Ya, di total misalnya sampai 10 juta atau 20 juta bahkan, atau bisa lebih lagi. Ya, jadi cost structure ini nanti bisa dibilang kalau di rumah tangga adalah hal-hal yang sifatnya pengeluaran. Ya, nanti setelah ini kita akan berbicara tentang revenue stream-nya, hal-hal yang sifatnya menjadi pemasukan kita. Baik, demikian terkait dengan cost structure. Semoga bisa membantu penjelasannya. Demikian, kita akan melanjutkan kepada slide selanjutnya. Terima kasih.